Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube MBS Planet Yogyakarta. Bersama kami, saya Aran Diva, dan di depan saya ada Ustadz Sulaiman, biasa dipanggil Ustadz Sule. Kembali lagi di acara Santri Bertanya, Ustadz Menjawab. Insyaallah. Ya. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas seputar Ramadan, dan insya Allah pada episode kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial MBS Planet Jakarta. Kita insya Allah akan membahas tentang tips-tips agar kita konsisten untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana Ustaz? Bisa langsung dimulai? Subhanallah ya, pertanyaannya. Iya, bisa ya Ustaz? Iya. Jadi yang pertama ada ini. Kan langkah awal kita untuk menghafal Al-Quran, untuk membaca Al-Quran itu kita harus dimulai dengan suci, ya Ustaz? Bersuci. Ya, bersuci dengan wudhu. Nah ini ada pertanyaan tentang wudhunya, Ustaz. Ustaz, jika sudah wudhu namun menyentuh wanita, apakah batal? Tapi menyentuh wanita tanpa adanya rasa syahwat, tanpa adanya syahwat, itu gimana Ustaz? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di momen Syawal ini saya ingin mengucapkan kepada anak-anakku sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Semoga semua amal ibadah kita, bacaan Al-Quran kita juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk pertanyaan yang kali ini yang lebih berbobot daripada episode berikutnya, episode sebelumnya, jadi ya nggak selalu nyeleneh, tapi ya banyak yang sudah menjawab sih sebenarnya para ulama sekarang maupun yang terdahulu tentang perkara ini. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah ketika wudhu, setelah wudhu, kemudian tidak sengaja menyentuh wanita. Bukan sengaja ya? Bukan sengaja, tidak sengaja menyentuh wanita atau menyenggol wanita. Jadi kalau menurut ulama, terutama Imam Syafi'i, karena beliau saking kehati-hatiannya menjaga dirinya dan juga hatinya, Imam Syafi'i berijtihad kalau memberikan hukum fikihnya bahwa wudhu atau menyenggol wanita itu batal. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi yang mengikuti mazhab Syafi'i, sebenarnya kita juga terkadang mengambil mazhab Imam Syafi'i, tapi untuk kali ini kita tidak menggunakan mazhab Imam Syafi'i, karena kita tahu sendiri kalau mazhabnya Muhammadiyah dari 4 mazhab diambil yang terbaik. Bukan diambil yang terbaik, diambil yang sesuai dengan itu, dan tidak terlalu mengekang diri, mengekang keilmuan. Jadi kita tetap memuliakan empat ulama itu, 4 imam itu. Jadi ya, bahkan dulu pernah, jadi di Mekah sendiri ada ada kitab yang memperlihatkan di Mekah itu, di Masjidil Haram dibagi 4 pengimaman karena memuliakan 4 mazhab itu. Jadi dari segala penjuru, mungkin dari selatannya Imam Syafi'i atau yang utaranya itu Imam Ahmad atau Imam itu, dari 4, saking tingginya ilmu dari imam-imam itu, akhirnya bahkan dulu pun di Masjidil Haram juga dimuliakan. Jadi kita juga sebagai warga Muhammadiyah tidak memilih salah satu karena tetap ingin memuliakan pendapat imam yang lain, seperti itu. Bisa menjawab ya pertanyaan itu? Iya, bisa, insya Allah. Jadi begitu ya teman-teman ya, berarti sesuai yang disampaikan Ustadz Sulaiman.
Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Iya. Oh, ya. Ya, untuk menghemat waktu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini langsung masuk ke seputar hafalan Al-Quran. Nih, Ustadz, bagaimana tips agar hafalan Quran itu mutqin? Jadi nggak hanya hafal tapi satu hari lagi hilang. Kuat. Iya, mutqin kuat. Mutqin itu kuat ya. Jadi hafalannya kuat, nggak gampang hilang. Nggak gampang hilang. Oke, bagus sih. Ya, salah satu yang sering ulama bahkan kiai kita ataupun direktur pondok kita, sebenarnya yang paling merusak hafalan adalah perkara dunia. Nah, kalau Imam Syafi'i dulu pernah seperti ini. Imam Syafi'i pernah melaporkan, seperti halnya kamu melaporkan ke saya, bahwa Imam Syafi'i kesulitan menghafal Al-Quran atau menghafalkan ilmu agama. Jadi nggak hanya Al-Quran aja ya dulu tuh. Para imam terdahulu nggak hanya menghafalkan Al-Quran, tapi menghafalkan kitab-kitab juga. mungkin ke zaman modern kesusahan menghafal, jadi keterbatasan orang yang bisa menghafal, akhirnya ya menurunlah kualitasnya hafalan. Tapi yang jelas dari pengalaman Imam Syafi'i sendiri yang kita tahu, beliau umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Benar-benar cemerlang. Bahkan pernah dikatakan di dalam sebuah kitab itu bahwa Imam Syafi'i itu kalau membaca buku, melihat satu halaman dan melirik halaman lainnya, dia sudah hafal. Gak hanya membaca loh, cuma lirikan. Bagaimana tuh kemampuan? Biasanya kemampuan yang hafalan yang kuat itu fotografisnya kuat. Jadi dia sekalinya melihat, dia bisa menangkap save di otaknya hafalannya ataupun tulisannya ataupun gambarnya, seperti itu. Mungkin Imam Syafi'i itu kuat hafalannya, tapi juga pernah kejadian dia kesulitan, susah untuk menangkap hafalan. Kalau ustadz saya dulu pernah bilang, Imam Syafi'i nggak sengaja melihat rambut perempuan. Saya lupa tentang dia melihat sehelai atau mungkin nggak sengaja angin, akhirnya dia melihat. Iya, nggak sengaja. Tapi kan karena kemampuan Imam Syafi'i bisa memfotografi, cepet jadi walaupun kejadiannya cepat, tapi ke-save, ya kan, kesimpan. Jadi makanya dijawab oleh gurunya Imam Syafi'i, kan seperti ini bunyinya, syaqaltu ila haqi'i soal hifdi. Jadi Imam Syafi'i melaporkan ataupun berkonsultasi kepada gurunya soal hifdi, dalam kesulitan menghafal. Sama ya pertanyaannya sama ya dengan Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya soal fa'arsadani ila tarki ma'asi, dan waki'inya itu, gurunya itu menyarankan untuk meninggalkan maksiat. Tahu sendiri ya? Mungkin maaf nih HP-nya ini kira-kira banyak manfaatnya atau banyak maksiatnya? Ya itu 50-50 ya. Ada saya banyak juga di sosmed itu kadang random, sosial media ataupun Instagram, mungkin kita nggak ngelihat itu, tapi ada aja cewek yang membuka aurat yang akhirnya ya merubah mengganggu keimanan kita. Jelas, bahkan dari benda yang terdekat dengan kita itu tuh bisa mengganggu hafalan. Bahkan Pak Direktur bilang ini tuh setan kepeng. Ya kan, berarti ya mungkin saking banyaknya mudaratnya, kemudian banyaknya godaannya itu juga, banyaknya maksiat itu kedurhakaan pada Allah. Jadi kita menggunakan mata kita untuk melihat tidak sesuai
ya tidak sesuai dengan syariat Islam, syariat ya fitrahnya mata ya melihat untuk yang baik-baik aja. Kalau melihat yang jelek, ilmu itu bahkan luntur. Jadi seperti itu. Jadi nggak hanya kalian, Imam Syafi'i, bahkan seorang Imam Syafi'i, bahkan seorang Imam Syafi'i pun kesulitan. Dan caranya ya nggak jauh beda. Kamu harus fokus ya dengan Al-Quran saja. Kalau kamu fokus teralihkan ataupun dengan lawan jenis, ya mungkin karena kamu mungkin masih remaja jadi suka melihat ya itulah teman seangkatannya mungkin itu, jadi ya tetap hilang. Bahkan kita berpikir pun bisa hilang. Jadi kita terbayang-bayang, wah saking melihat sekali kemudian terbayang-bayang gitu bakal jadi kekasih saya ataupun bakal jadi halu ya. Kan kayak gitu. Ada kebanyakan halu, kebanyakan apalagi nek maksiatnya ya nek kalian angkatan kalian remaja itu ya tetap lawan jenis karena kalian yang baru puber ya. Jadi godaan terbesar kalian tetap wanita menurut saya. Bahkan Imam Syafi'i pun seperti itu. Ya maksudnya beliau menulis dalam kitabnya itu dia juga teralihkan oleh wanita, apalagi kalian ya, apalagi sekarang kalian hafalan Al-Quran 1 jam udah malasnya minta apa ataupun sudah bosan tapi ngelihat HP berapa jam? Berjam-jam main game berapa jam? Betah ya. Kira-kira yang dihafal gamenya atau Al-Qurannya? Memang sulit ya. Iya, ya kayak gitu. Jadi memang harus fokus ke satu tujuan. Kita tuh susah harus fokus di banyak hal dan kita menginginkan hasil terbaik dari sesuatu yang ya untuk sekarang aja mungkin jarang orang menghafal Al-Quran, udah berkurang menurut saya. Tapi walaupun bertambah itu adalah rahmat Allah yang menjaga Al-Quran sendiri, itu kan juga janji Allah sendiri. Alhamdulillah itu seperti itu. Ya begitu ya saja. Menjawab ya? Menjawab insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kuncinya agar cepat mungkin dan tidak gampang hilang, kita harus menjaga dari perbuatan maksiat ya. Ya, perbuatan maksiat, godaan. Tidak sengaja aja bisa mengganggu, apalagi kalau kita sengaja. Kepapasan aja nggak sengaja atau terngiang di mana-mana atau. Ya. Ini Ustaz enggak itu kira ya. Malu-malu. Ini jadi lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan yang kedua tadi seputar menghafal Al-Quran. Nah ini yang kedua, bagaimana kita manajemen antara menghafal dan proyek hafalan. Jadi kita menambah hafalan, tapi juga tidak menghilangkan hafalan sebelumnya. Ya, kalau Rasulullah pernah bersabda, kalau kamu membaca Al-Qurannya di malam hari, dimurojaahkanlah di pagi hari. Jadi bukan hari berikutnya ataupun lusa ataupun ketika jadwal hafalan dengan ustadznya baru dimurojaahin, bukan seperti itu. Jadi ya cara Nabi setelah 12 jam. Tapi kalau sekarang karena susah sekali menghafal ya harus diperbanyak diperbanyak. Dan saya sarankan di waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran, kadang habis subuh alam pun memberikan rahmatnya. Ketika habis subuh udara masih segar, fresh, kita nggak memikirkan apapun, sepi juga ya, sepi, jadi kita bisa khusyuk, bisa fokus. Habis subuh itu benar-benar paling bagus. Ya, tapi yang manajemen kembali lagi malamnya ya jangan kebanyakan begadang ataupun game ataupun ngapa-ngapain. Saya banyak godaan juga ke subuh-subuh itu. Tidur di awal waktu, namanya manajemen itu ya kamu persiapkan bahkan sebelum hafalan. Makanmu, pola makanmu, nutrisimu untuk mengingat. Itu kan juga ada makanan yang memperkuat hafalan seperti makanan yang manis, kismis, coklat,
itu membantu mengingatkan kurma, madu yang manis-manis, dan hindari makanan yang kecut, apel kecut, ya jeruk kecut, ya pokoknya babi kecut. Jadi ya kita pingin yang manis ya mengkonsumsi yang manis. Kalau ya makan yang kecut ya dapatnya kecut. Gitu ya? Iya, maksudnya. Jadi itu manajemennya ya, kalian memanage itu sebelum menghafal, pola hidup, atau kemudian waktu-waktunya yang bagus untuk membaca Al-Quran ya habis maghrib atau habis subuh. Habis maghrib atau habis subuh itu bagus ya. Biasanya saya dulu pengalaman, kalau saya pingin juara kelas ya nggak menyombongkan diri sih, tapi ya bagaimana kalian menafsirkan ya, nilai saya bagus lah daripada teman-teman angkatan lain. Itu habis subuh saya konsumsi madu, kemudian saya belajar di tengah sawah. Kebetulan pondok saya itu di tengah sawah, jadi di pinggir gedung, kemudian menghadap sawah. Waduh. Udara segar atau nggak ada yang mengganggu, khusyuk, insya Allah fokus dan nyaman. Kita juga secara apa ya, otak kita karena diisi oleh oksigen yang baik di pagi hari juga, ya itu apa ya, paling manjur lah. Waktu-waktu manjur itu ya subuh itu nih menurut saya. Jadi murojaah. Sudah ya Ustaz ya? Ya begitu. Jadi ya teman-teman begitu. Jadi agar kita bisa mengimbangi hafalan dengan murojaah. Jadi ya kita harus banyak-banyak murojaah ya. Jadi jangan kita hafalan murojaahnya lusa atau minggu depan, bahkan nggak apalah minggu depan murojaahnya. Nah itu soalnya murojaah sama hafalan tuh lebih sulit murojaah ya Ustaz ya? Lebih sulit murojaah ya. Karena kita sudah nyampe target dah, kita udah dapat prestasi menghafal. Nah, kita prestasi mau nyari prestasi apa lagi? Wong kita pernah merasakan prestasi itu, kita masa harus mengulangi prestasi yang sama? Itu sesuatu yang memang mungkin agak yang apa ya? Yang berulang-ulang kan akhirnya membosankan, apalagi digoda, banyak godaannya. Wah, astagfirullah. Ya super sekali. Jadi orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran itu 1000 banding 1. Jadi pilihan dari pilihan. Semoga keinginan mulia dari murid-murid MBS amin bisa terkabul dengan selalu menjaga itu, dan juga menjaga, yang jelas menjaga waktu, menjaga diri dari nafsu. Ya. Bisa lanjut pertanyaan selanjutnya Ustaz? Boleh. Oke. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Ustaz. Ini Ustaz, bagaimana agar ambisi kita itu selalu berhasil? Ambisi kita selalu berhasil ya. Contohnya kita berambisi untuk menjadi hafidz Quran. Kita agar kita berhasil juara kelas. Ya, juara kelas, dapat beasiswa. Ya. Dapat prestasi di bidang apapun. Betul gitu ya? Iya, begitu. Ya. Jadi bagaimana kita selalu berhasil dengan ambisi kita, keinginan kita. Yang jelas kita perbaiki niatnya dulu. Kalau kita ingin kuat niat kita itu, kita samakan niat kita dengan niatnya Allah. Jadi yang kita dekati dulu adalah Allah. Jadi yang maha perkasa, maha pintar, maha menciptakan, ya kita harus deketin Allah dulu. Bukan bermaksiat, bukan memaksiati Allah ataupun menjauhkan diri dari Allah, tapi kita dekati Allah dulu dengan cara apa? Doa, kemudian ibadah yang jelas. Nah, itu kan cara-cara kita bersyukur kepada Allah. Pertama itu, ya hitungannya misal kita pingin menaklukkan sesuatu,
kita harus punya backingan yang kuat, atau kita mau berperang atau kita mau menang perang, kita harus punya pasukan yang kuat. Kalau kita bersekutunya pada Allah, siapa yang mau mengalahin? Nggak ada, ya kan? Semuanya kerdil akhirnya. Harus dari restu Allah ya. Iya, restu Allah. Ya, diniatkan itu semua lillah. Lillah kita. Ambisi itu semua. Ayo, ini lillah nggak? Ataukah hanya sekedar nafsu kita nggak? Kalau Allah mempermudahkan jalan itu, berarti Allah juga ridho. Kita tanya orang tua, ridho Allah fi ridhol walidain. Kalaupun susah atau kita udah berdoa pada Allah tapi kok nggak dapat jawaban, tanya orang tua, direstui enggak? Kalau orang tua merestui berarti aman. Insya Allah Allah juga merestui. Allah juga merestui. Kemudian, namanya keinginan dan juga prestasi yang diinginkan, ambisi itu kan sama saja kita posisinya mencari ilmu, betul? Kita mencari ilmu, menginginkan ilmu. Kita pingin pintar, berarti kan kita pingin sesuatu, bahkan ilmu dan ambisi itu hampir sama. Jadi kalau caranya Imam Syafi'i untuk mendapatkan sesuatu ataupun ilmu, pertama ada 6 resep dari ada 6 ya. Alalan tanalul ilma illa bisitatin. Jadi kamu tidak akan mendapatkan ilmu ataupun apapun kecuali lewat 6. Apa? Masih yang pertama zakaan itu ya kamu waras, kamu tuh cerdas. Iya. Orang gila kira-kira bisa nggak berharap? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Atau? Misal nyun sewu orang yang kurang, bisa nggak? Enggak ya. Zakaan. Wahirsun berarti niat. Jadi waras ya, disertai dengan niat. Iya, niat. Kamu waras dan kamu ingin. Kalau nggak ingin ya sama aja deh. Iya. Kamu ingin. Kemudian yang kedua wajtihadun. Sungguh-sungguh atau kesungguhan proses. Jadi kamu punya niat tapi kamu nggak mau melakukannya. Itu sama aja deh. Iya, ya cuma diomong doang. Itu sungguh-sungguh ya sudah. Ya, kemudian keempat nukut itu fulus namanya, kita pingin kini belajar. Ya itu ada fulusnya. Kamu pingin berprestasi di bidang olahraga, kamu setidaknya ngeluarin duit untuk makanan yang bergizi, untuk tempat pelatihan yang terbaik, kan seperti itu? Iya. Ya kan? Bukan ya kerja keras, kamu juga harus bisa mungkin olahragawan harus butuh makan, makannya dari duit, bahkan ilmu itu buat beli buku itu harus itu tempatnya yang nyaman, ya kan? Harus dengan, tapi kalian nggak perlu memikirkan itu, masih ada tanggungan orang tua kan, jadi aman, nggak usah mikirin itu. Wasuhbatul ustad, dekat dengan guru. Ustadz itu hormat pada guru. Hormat dengan guru. Jadi ya semua ilmu apalagi prestasi itu guru itu pernah ngalamin itu kok. Jadi sudah berpengalaman bisa. Pengalaman. Jadi kalau kamu tidak hormat apalagi alah Ustadz kain. Alah guru kain meh, aduh sturu weh. Jadi kalau itu aja nggak sedih, nggak mungkin ya dapat ilmunya saja. Seakan-akan nggak ada ilmunya, ya. Padahal beliau udah lulus dengan jurusan yang dipilih, berarti dia sudah berprestasi, lulus di bidangnya. Iya. Betul nggak? Betul ya. Kamu pengen ilmu dari guru itu, tapi kamu nggak menghormati beliau. Kamu nggak makal mendengarkan dia, betul nggak? Betul. Hormat pada guru. Jadi yang didekati itu Allah, orang tua, guru. Dan kembali
kan ke diri kamu juga. Kamu mau nggak untuk berambisi, berprestasi? Kamu mau nggak? Iya, kalau sudah ada dukungan ini semua, tinggal kamu atau tinggal diri kita. Kamu. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan hal yang terakhir, watuluz zaman, sepanjang masa. Jadi nggak langsung kita nggak jadi atau kamu ada mungkin pingin jadi pebasket atau nggak mungkin latihan sekali langsung bisa. Kita lelah, nggak mau ikut lagi. Nggak bisa seperti itu. Kamu harus latihan yang tekun, yang sesering mungkin lebih banyak daripada orang lain. Bahkan untuk penghafal Al-Quran, ya kan? Yeah. Kamu harus murojaah lebih banyak daripada yang lain. Kamu harus lebih kuat menahan godaan lebih daripada yang lain. Kamu harus lebih taat daripada yang lain. Itu nanti alirannya kuat. Ini udah Allah meridhai, orang tua meridhai, guru meridhai, kamu ridho dengan keinginanmu sendiri juga, akhirnya semua ya tercapai. Ambisi, prestasi, hafalan semua tercapai. Alhamdulillah ya, mencapai ya, insya Allah ya. Insya Allah. Seperti itu. Jadi begitu ya, Ustaz ya? Iya. Ya. Jadi kira-kira mau apa ini? Jadi ambisinya atau ingin jadi apa sebenarnya? Saya cita-citanya hafiz Quran, insyaallah. Hafiz Quran ya, pengusaha sukses, amin amin. Hafiz Quran ya nggak boleh deketin cewek. Iya. Godaannya cewek selalu. Dimanapun saya ketemu hafiz Quran, godaannya cuma cewek. Bahkan Imam Syafi'i. Oh ya. Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi tadi ada 4 pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz kita, Ustadz Sulaiman. Alhamdulillah. Ya, gitu. Jadi sampai di sini saja percakapan kita. Semoga bisa bermanfaat terhadap teman-teman sekalian. Oke, cukup sampai sini. Saya Aran Diva pamit. Saya juga pamit. Ya. Assalamualaikum. Atau kita jawab salah bareng-bareng. Enggak gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.